Adapun kami, saya bernama Hania Nasima, Saya Satriana Simanjuntak. Saya Grace Marcella Sinaga. dan saya Salwinder. Kami sedang melakukan penelitian riset mengenai tema hak asasi dan kewarganegaraan, di mana kami mengambil judul hak asasi manusia dan kewarganegaraan pada kasus demonstrasi 2025. Dalam video ini kami akan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber seperti masyarakat, mahasiswa, dan juga dosen. Untuk itu, mari kita mulai wawancaranya. Ya. Ya, bisa ada waktu senggang ada. Ya. Pada tema hak asasi manusia dan kewarganegaraan pada demonstrasi kemarin. Baru-baru ini. Ya. Jadi pertanyaan pertamanya Pak Deh, Nah, jadi kami ada 4 pertanyaan nih, Pak. Jadi yang pertama itu, menurut Bapak, gimana sih pandangan Bapak tentang demo yang baru terjadi kemarin? Menurut Bapak, demo itu hal yang pentingkah atau sebenarnya malah mengganggu? Gitu, Pak? Kalau demo bagi saya pribadi itu penting. Karena itu misalnya wujud aspirasi dari rakyat kecil yang buntu terhadap kekuasaan atau suatu pejabat yang di atas buntu, komunikasi buntu, makanya terjadi demo. Itu penting ya, Pak? Penting. Baik, Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak, waktu demo Agustus 2025 kemarin, apakah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat itu sudah dihargai? Saya kira belum. Jarang pejabat itu menghargai misalnya apa yang didemokan masyarakat. Karena pejabat itu merasa dirinya elit, sementara rakyat kecil itu dihitung bawahan. Jadi jarang berjumpa, makanya apa ceritanya kenapa demo itu karena komunikasi memang yang antara yang kelas bawah sama kelas atas pejabat itu memang hampir dibilang tak ada. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak melihat ada pelanggaran HAM ketika demo kemarin? Nah, kalau misalnya ada, Bapak bisa sebutkan contoh-contoh dari pelanggaran itu nggak, Pak? Kalau pelanggaran HAM sebenarnya setiap demo pasti ada pelanggaran HAM karena dari pihak aparatur terasa represif terhadap demo itu sendiri. Karena apa ceritanya, demo itu bukan misalnya aparat itu sebenarnya harus melindungi pendemo, itu harusnya begitu, bukan masalah pendemo itu dibilang musuh, tidak, harus aparat penegak hukum itu harus melindungi. Jadi mengontrol dia ke masyarakat itu yang demo itu, aspirasi apa yang mau disampaikan dia harus melindungi, bukan malah dibenturkan. Karena demo sekarang itu banyak kejadian kan, mahasiswa, masyarakat sipil, mahasiswa terus entah dari pihak LSM segala macam. Itu karena memang orang itu merasa oh ini demo itu musuh. Apa ceritanya terakhir namanya musuh masih berantem. Pasti ada kekerasan. Walaupun itu dari pihak civil society maupun dari pihak aparat itu sendiri. Kita nggak bisa terelakkan itu. Semua itu memang karena semua itu dari zaman dulu gitu, karena merasa aparat itu tuh apalagi pihak kepolisian itu pengayom kan itu. Sebenarnya itu tak ada pengayom, itu nggak ada sebenarnya. Dia itu top represif, dia daya militernya masih kuat, kemiliteran dia masih kuat karena mau dari zaman dulu mau kemiliterannya, dari pendidikan kepolisian itu kemiliterannya lebih kuat. Jadi apapun ceritanya demo itu apa ceritanya sampai sementara dia bertahan itu tetap demo itu dengan musuh, bukan demo itu dianggap harus dia lindungi gitu. Rata-rata begitu, maka terjadi bentrok, terjadi anarkis, terjadi kekerasan, itu pelanggaran HAM di situ. Baik, Pak. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke, Menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah, aparat, atau masyarakat supaya demo ke depan itu bisa lebih aman dan tertib? Sebenarnya itu dari pihak ya istilahnya keluhan itu terhadap pemimpin apa itu banyak. Cuma kadang untuk menyampaikan itulah kadang-kadang jalan buntu.
tak bisa dia itu kalau hasilnya yang di atas itu pejabat DPR, kalau dia lah menghargai civil society, itu tetap oke, mari silakan. Makanya pemerintah gampang sebenarnya. Siapa yang mengkritik silakan datang, ayo kita bicara. Jangan kita anarkis di jalan, ayo kita berargumen. Kadang itu harusnya berargumen kita di mana? Di gedung ini, DPR, oke. Di kejaksaan, oke. Di kepolisian, ayo kita berargumen. Nah, kalau itu terjadi, makanya itu demo itu nggak bisa dimenangkan karena siapapun yang demo diterima. Diajak kita ngobrol, ayo ngobrol. Apa salahnya? Apa masalahnya? Cuma solusinya, kan harusnya gitu. Tapi kalau yang civil society mau menyampaikan pendapat buntu, nggak ada cerita sampai kapanpun ya tetap aparat sama civil society tetap bentrok. Tapi kalau lah dari pihak aparat, dari penegak hukum, dari pemerintah, dari anggota DPR, kalau dia membuka ruang, siapa yang demo silakan, ayo. Yang di luar, siapa perwakilan, ayo kita datang, kita ngobrol, apa argumennya, apa masalahnya, ayo kita berdebat di situ bisa-bisa. Itu baru. Cuma ngomong karena merasa pejabat itu penguasa paling atas, rakyat civil society itu jangan paling kelas bawah. Kelas bawah apa penceritaannya kalau sedang dipijak, kalau udah marah, jangan terjadi level kedua ya kan. Kalau terjadi level kedua, DPR hancur semua. Kan susah. Membangun kembali ulang kan susah. Oke. Cukup? Udah Pak, makasih. Oke, sama-sama gitu. Nah. Sudah. Kami ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya juga mudah-mudah seputar dengan HAM tentang demo-demo yang kemarin. Nah, apakah Kak dari Abang dulu ya Bang? Sebelumnya Bang, sebelum saya ngasih pertanyaan, kalau boleh tahu nama Bang apa? Baik, kenalkan nama saya Abdul Syarian Marfaung. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan PKO. Terima kasih ya Bang. Pandangan Abang nih, demo yang kemarin itu menurut Abang itu penting nggak sih melakukan aksi demo itu? Ya kalau menurut saya pribadi ya Kak, itu penting Kak, karena dapat mengapakkan suara masyarakat gitu. Kita ibaratkan suara masyarakat itu biar didengar aparat atau pemerintah yang apa? Oke Bang, nah yang kedua itu Bang pertanyaannya menurut Abang ya waktu bulan Agustus kemarin itu Bang, nah, apakah itu hak masyarakat itu untuk menyampaikan suara-suara aspirasinya itu sudah dihargai oleh aparat-aparat yang berkuasa gitu? Ya sejak nanti sekarang Kak, kalau dibilang dihargai, ya sebenarnya belum dihargai juga karena buktinya kemarin pas demo Kak, masyarakat itu yang turun aparatnya bukan pemerintahan. Yang turun pemerintahannya Kak, Mendengarkan aspirasi dan suara-suara masyarakat. Makasih ya Bang. Oke. Saya sebelumnya saya boleh tahu nggak nama anak saya? Ya, perkenalkan nama saya Rosina Putro. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Stambul. Nah, yang jadi pertanyaan buat kakak, apakah kakak melihat ada pelanggaran HAM dalam demo yang kemarin? Kalau ada, bisa kasih contohnya? Sebenarnya sih ada, seperti yang kita lihat kan, itu ada warga yang ketabrak, juga ada yang warga kena kekerasan secara fisik. Itu aja sih. Nah, dan soal yang selanjutnya, menurut kakak, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah, aparat, atau masyarakat untuk demo ke depannya bisa lebih baik? Gimana ya? Kita lihat seperti Harap Tangga kan seperti Korea, orang itu kan juga demo. Orang itu rapi dia, aparatnya itu jagain biar barisannya kemas.
membuat keadaan itu menjadi oknum, dan itu juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti tidak adanya keadilan untuk masyarakat, kesenjangan sosial, SDM-nya rendah, juga hal-hal yang lain yang menyangkut masa demokrasi jadi tidak sesuai, karena seperti keadaan saat ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dari pandangan Bapak ini negatif ya, karena aspirasi masyarakat itu tidak tersampaikan dengan Ya, baik kepada pemerintah. kalau positifnya mereka hanya ingin menyuarakan apa yang mereka rasa dari perilaku pemerintah yang ada di Indonesia. Jadi sebagai warga negara kita sadar ya Pak, kalau ternyata pemerintah itu ada salah dan kita berusaha membenahi Membenahi dengan cara melakukan demo, tapi dengan catatan tidak ada rusuh. Karena yang membuat rusuh itu ya oknum-oknum tadi. Jadi kalau menurut Bapak itu waktu demo kemarin itu hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat itu sudah terpenuhi atau belum? Sepertinya belum. Kalau pribadi belum, karena dilihat dari yang ada saat ini, itu tadi masih ada demo-demo kecil seperti anggota Gojek ataupun Grab yang ada saat ini. Kemarin itu ada dengar juga sentilan mau demo juga, tapi entah terjadi atau tidak. Kalau kemarin Bapak melihat nggak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam demo itu? Kalau ada, bisa Bapak berikan penjelasan apa aja yang dilanggar mereka? Kalau pelanggaran sih itu ya sebagian terjadi dari oknum, bukan dari masyarakat, seperti pembakaran gedung DPR, juga fasilitas-fasilitas umum seperti halte, juga memblokade jalan dengan membakar ban. Ini sih harus ditindak tegas, yang membuat ricu ataupun gaduh, karena sebenarnya demo kemarin itu hanya untuk ingin menyuarakan suara rakyat, tapi karena adanya oknum-oknum tadi, jadi keadaan itu semakin buruk. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah, masyarakat untuk tidak terjadi lagi demo yang seperti tadi itu anarkis itu Pak? Untuk mencegahnya sebelum terjadi, ya alangkah baiknya apa yang disuarakan rakyat itu juga harus didengar, juga ya masalah-masalah sosial yang kecil itu diperhatikan lagi, jangan memikirkan keadaan orang itu sendiri, karena rakyat ini butuh suara untuk didengar oleh pemerintah, karena sebenarnya kepemerintahan itu yang dipegang kendali itu oleh rakyat, mereka itu hanya pembantu. Wakil. Sekian dari ya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk kami interview. Sebelumnya makasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk kami. Jadi kami memiliki dua riset dan proyek mengenai atau kewarganegaraan. Mungkin kami itu tentang hak asasi manusia dan kewarganegaraan pada kasus yang kemarin dan kasus yang kami ingin tahu perspektif dari mereka tentang hal tersebut. Jadi dapat kami berikan pertanyaan yang menurut sendiri terhadap kasus demonstrasi kemarin, pandangannya bagaimana? Mas dulu boleh? Biar mereka lihat. Pandangan saya terkait dengan demonstrasi di tanggal 25 ya kemarin ya, kemarin 25, wajar-wajar aja diadakan demo karena namanya juga masyarakat protes ya, protes dari isu yang ada waktu terakhir kali diadakannya rapat DPR. Nah itu yang membuat masyarakat menjadi tidak kurang setuju atas apa hasil rapat yang diadakan kemarin. Walaupun sebenarnya demonstrasinya itu berlangsung dengan tidak sesuai harapan
Mungkin yang diharapkan pemerintah berjalan dengan baik, namun yang dilakukan masyarakat Indonesia kurang kondusif. Terlaksana dengan baik sudah, karena ada beberapa penyampaian dari masyarakat itu nyampe ke pemerintahan, dan pemerintahan pun segera merespon beberapa beberapa protes atau beberapa pernyataan dari dari masyarakat untuk ke pemerintahan. Bagaimana dengan hak asasi manusia pada saat demonstrasi kemarin, apakah itu sudah terpenuhi? Contohnya kayak kayak medis dan apakah itu benar-benar sudah dihargai? Dari jurnalistik ke medis. Oke, beberapa menurut saya, menurut informasi yang saya dapatkan itu sudah dihargai karena mereka itu tidak terlalu terlibat secara brutal kan, tidak terlalu terlibat secara tidak kondusif, malah mereka yang kondusif itu seperti yang kemarin ada kayak ada yang beberapa yang sakit ya, beberapa yang sakit itu kan dibawa ke rumah sakit langsung ditangani oleh pihak medis, maka medisnya pun itu sudah termasuk dihargai hak asasinya itu dengan melibatkan mereka dalam aksi tersebut. Saya lihat menurut informasi yang saya dapatkan ada beberapa yang dilanggar. Bapak lewat aja. Tadi apa? Yang dilanggar ya? Hak yang dilanggar. Kalau hak yang dilanggar oleh aparat itu kebetulan ada ya, karena waktu demonstrasi kemarin menimbulkan adanya, kita sebutkan dia secara negatif itu kematian, ya kan? Berpulangnya seorang driver ojol karena aparat terlalu dibilangnya terlalu tidak kondusif ya, terlalu egois dan terlalu agresif dengan kinerja mereka, sehingga driver ojol itu pun sudah enggak terselamatkan lagi dirinya. Itulah merupakan pelanggaran. Sebaiknya beberapa orang saja yang ingin menyampaikan aspirasinya itu diundang untuk ke pemerintahan, jadi enggak yang di jalan lagi gitu ya. Itu harapannya sih, itu saran kalau bisa pemerintah itu cobalah untuk mengundang orang yang ingin memberikan aspirasinya. Ambil aja ketuanya dari sebuah organisasi gitu ya, dari beberapa organisasi, jangan semuanya ikut turun bersama dengan anggota-anggotanya juga. Yang buat itu menjadi